Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Sasikarani dengan NIM 1212743 dari program studi kimia. Di sini saya akan memaparkan tugas forensik saya yang berjudul Peranan lulusan kimia dalam menerapkan ilmu kimia forensik untuk mengidentifikasi kasus kejahatan menggunakan teknik analisis DNA genotip golongan darah. Di sini saya akan memaparkan tentang forensik kimia. Forensik kimia adalah cabang ilmu forensik yang menggunakan prinsip kimia untuk membantu dalam penyelidikan kriminal. Dalam kedokteran forensik saat ini, teknik identifikasi telah berubah ke arah forensik molekuler yang menggunakan pengetahuan kedokteran dan biologi pada tingkat molekul atau DNA. Analisis DNA adalah salah satu teknik utama dalam forensik untuk mengidentifikasi mayat. DNA dapat diperoleh dari mitokondria. Mitokondria DNA, bagian biologis manusia yang mengandung DNA dapat berupa darah, sperma, rambut, dan jaringan lainnya. Golongan darah dapat dijadikan petunjuk untuk mengidentifikasi korban, baik kriminal maupun non-kriminal. Biasanya, ahli forensik menggunakan metode konvensional seperti analisis DNA, sehingga ketika sel-sel telah hancur, akan tetapi permukaan sel tetap utuh, sehingga analisis golongan darah melalui DNA tetap dapat dilakukan. Rumusan masalah ini yaitu apa peranan lulusan kimia dalam penerapan ilmu kimia forensik untuk mengidentifikasi kasus kejahatan. Bagaimana teknik analisis DNA genotip golongan darah diterapkan dalam proses identifikasi pelaku kejahatan? Yang ketiga, seberapa penting metode analisis DNA dan golongan darah dalam membantu penyelesaian kasus kejahatan? Tujuan dari penulisan ini yaitu menjelaskan peranan lulusan kimia dalam penerapan ilmu kimia forensik, khususnya dalam teknik analisis DNA untuk mengidentifikasi genotip golongan darah pada kasus kejahatan. Yang kedua, bagaimana teknik analisis DNA dapat membantu proses identifikasi korban ataupun pelaku untuk menentukan golongan darah secara genetik. Yang ketiga, menginvestigasi forensik melalui penguasaan teknik analisis kimia modern dan biomolekuler seperti PCR dan marker genetik. Ilmu forensik merupakan ilmu terapan berbagai ranah yang penting untuk menentukan identitas korban maupun pelaku, tanda, sebab, dan cara kematian, serta perkiraan waktu kematian. Identifikasi mayat menjadi salah satu tantangan besar dalam penyelidikan forensik, terutama kondisi mayat yang sudah tidak utuh lagi atau mengalami perubahan yang signifikan. Metode yang kerap kali digunakan dalam dunia forensik untuk membantu mengidentifikasi korban dan juga memberikan informasi penting tentang penyebab dan waktu kematian serta keadaan sekitar, yaitu melalui analisis DNA. Analisis DNA kerap kali dianggap sebagai standar dalam identifikasi mayat. DNA yang diisolasi dari sisa-sisa tubuh seperti tulang, rambut, atau jaringan lunak lainnya yang dapat dibandingkan dengan sampel DNA dari kerabat terdekatnya. Nah, di sini saya akan mem- memaparkan bagaimana sih identifikasi golongan darah dan bagaimana cara pengambilan sampel darah di tempat kejadian perkara. Pada beberapa kasus kematian dengan barang bukti berupa bercak darah, identifikasi golongan darah ini penting sekali dalam kaitannya dengan kecocokan golongan darah pada barang bukti korban atau pelaku. Penentuan golongan darah pada bercak darah yang sudah kering, sudah lama, ataupun jenazah yang sudah membusuk dimungkinkan karena antigen yang terdapat pada permukaan sel tetap utuh, walaupun sel-selnya telah hancur. Dengan demikian, golongan darah melalui DNA tetap dapat dilakukan analisis. Yang pertama, cara pengambilan sampel darah dari tempat kejadian perkara. Cairan darah vena dari tersangka ataupun korban diambil sampel darahnya sekitar 2-5 ml, diambil secara duplo atau diambil 2 kali, ditaruh dalam tabung EDTA. Setiap tabung harus diberi label dengan nomor referensi, tanggal, waktu, nama subjek, lokasi, nama pengumpulan, nomor kode, dan disegel dengan benar.
Sampel darah postmortem dikumpulkan dari jantung atau pembuluh darah sentral. Kemudian, sampel darah dikumpulkan pada kartu Whatman FTA dengan penandaan yang tepat dan disarankan untuk mengeringkan 2-3 menit sebelum memasukkan kartu, lalu kartu dikirim pada suhu ruang. Yang kedua, pengambilan sampel pada darah cair atau bekas darah basah dari tempat kejadian perkara. Darah cair dikumpulkan menggunakan jarum suntik yang sudah disterilkan dan ditransfer ke tabung vial EDTA bersih. Kartu FTA bersih dan setiap sampel diberi label berupa nomor referensi, tanggal, waktu, lokasi, nama pengumpul, dan disegel dengan benar. Yang ketiga, pada noda darah kering dikumpulkan dengan menggunakan cotton swab yang sudah disterilkan yang telah dibasahi oleh larutan garam atau air. Cotton swab yang dikumpulkan harus dikeringkan pada suhu ruang sebelum dikemas. Selain itu, sampel kontrol yang harus dikumpulkan dari area yang berdekatan tanpa mengandung noda darah. Proses pengeringan harus dilakukan secara menyeluruh agar objek tidak ada sisa kelembapan yang dapat memicu pertumbuhan mikroba dan degradasi DNA. Kemudian, sampel dibawa ke laboratorium forensik dan disimpan dalam lemari es untuk memperlambat degradasi DNA sebelum dilakukan analisis. Di sini ada dua metode dalam pengujian analisis golongan darah, yaitu PCR dan PCR-RFLP. Polymerase chain reaction atau biasa disebut dengan PCR adalah teknik biologi molekuler untuk mengamplifikasi salinan daerah DNA spesifik yang ditargetkan. Tujuannya untuk menghasilkan pencocokan DNA target dalam jumlah yang cukup memungkinkan. Analisis molekuler dan visual. Berikut langkah kerja PCR melewati 3 tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada denaturasi. Denaturasi ini dilakukan dengan suhu 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi ini, strand DNA beruntai ganda dipisahkan menjadi dua untaian tunggal akibat adanya pemanasan. Yang kedua ada annealing atau penempelan yang dilakukan pada suhu 55-65 derajat Celcius. Pada primer yang mengikat urutan DNA target ditentukan oleh suhu untuk menempel pada urutan untaian DNA yang diinginkan. Pada extension atau elongasi yang dilakukan pada suhu 72 derajat Celcius, pada proses elongasi DNA, polimerase ini mengalami perpanjangan primer dengan menambahkan nukleotida untuk membentuk untaian DNA baru. Yang kedua ada PCR-LFLP atau disebut dengan Polymerase Chain Reaction Fragment Length Polymorphism adalah teknik untuk mempelajari variasi dalam sekuensi DNA menggunakan kombinasi PCR dan enzim retriksi. Prinsip dasarnya itu digunakan untuk mengamplifikasi regio DNA tertentu yang ingin diteliti. Target regio memiliki varian dalam sekuensi DNA yang ingin diidentifikasi. Pada proses setelah amplifikasi ini, fragmen DNA dipotong dengan enzim retriksi. Kemudian, enzim retriksi ini memotong DNA pada urutan tertentu dan pemilihan enzim target yang penting untuk dianalisis. Contoh enzim retriksi seperti EcoRewind memotong 5 aksen GAAATTC, 3 aksen BAMHI memotong pada 5 aksen GAGATCC, 3 aksen HINDIII memotong pada 5 aksen AAGCTT, 3 aksen PSTII memotong pada 5 aksen CTG CAAG, 3 aksen. Pada elektroforisis gel, fragmen DNA ini dipisahkan berdasarkan urutan dan DNA bergerak dengan kecepatan yang berbeda untuk membentuk pola yang berbeda dalam gel. Kemudian gel diekspos untuk mengidentifikasi pola fragmen DNA berdasarkan perbedaan urutan DNA yang diakibatkan oleh variasi sekuensi yang berbeda-beda. Apa sih peranan lulusan kimia dalam kasus forensik ini? Yang telah kita ketahui, kimia forensik adalah ilmu yang dapat membantu menemukan bukti dalam penyelidikan kejahatan. Lulusan kimia memiliki peran untuk mengidentifikasi korban dengan cara menganalisis DNA melalui sampel gigi, tulang, ataupun jaringan tubuh lainnya dan mengidentifikasi zat berbahaya dalam tubuh korban untuk mengetahui penyebab kematiannya.
Mengidentifikasi jenazah tanpa identitas memerlukan teknik khusus untuk memeriksa perubahan kimia dalam tubuh korban dan menentukan waktu kematian korban. Oleh karena itu, diperlukan teknik penggunaan spektroskopi inframerah yang berfungsi untuk mencari jejak bahan organik di dalam tubuh jenazah dan kromatografi gas yang berfungsi untuk memisahkan dan mengenali senyawa kimia dalam tubuh jenazah yang telah membusuk. Data dari hasil berbagai analisis kemudian digabungkan untuk diidentifikasi lebih akurat dan hasil analisis dapat digunakan sebagai barang bukti di pengadilan. Kimia forensik biasanya menggunakan metode analisis DNA seperti PCR dan STR. Setiap sel tubuh manusia memiliki DNA identik dan DNA tersebut dapat diambil dari darah, sperma, dan jaringan tubuh lainnya. Jenazah yang tidak diketahui identitasnya disimpan di ruangan dingin dan untuk mencegah pembusukan. Injeksi formalin digunakan untuk mengawetkan jenazah lebih baik daripada metode non-invasif. Metode polymerase chain reaction atau PCR sering digunakan untuk menganalisis DNA yang telah terdegradasi atau DNA yang telah rusak. Akan tetapi, jenazah yang diberi formalin dapat menurunkan pH dan menyebabkan kerusakan DNA meningkat pada lokasi apurinik atau offsite. Dapat menyebabkan fragmentasi DNA atau kerusakan DNA. Oleh karena itu, digunakanlah metode short tandem repeat atau STR, cocok untuk DNA yang telah rusak atau yang telah terdegradasi dengan konsentrasi ideal untuk STR PCR adalah 1-25 nanogram. Kemudian, penelitian menunjukkan kadar DNA berkisar 30.333 sampai 1.127 nanogram per mililiter dengan kemurnian baik. Paparan formalin selama 1 bulan pada jenazah dapat menurunkan kadar DNA dari 992.250 nanogram per mililiter menjadi 199 nanogram mililiter. Kerusakan DNA dapat dimulai dengan autolisis dan pembusukan, dan juga faktor lingkungan seperti kelembapan dan juga suhu dapat mempengaruhi kondisi DNA. Kesimpulannya yaitu, lulusan kimia forensik memiliki peran dalam penyelidikan kasus kriminal, terutama untuk mengidentifikasi jenazah yang sudah dikenali. Melalui analisis senyawa kimia dalam tubuh korban, kimia forensik bisa mengetahui penyebab kematian seperti keracunan dan overdosis. Teknik ini seperti menggunakan spektroskopi inframerah dan kromatografi gas dapat membantu mendeteksi zat-zat kimia yang masih ada dalam tubuh yang sudah membusuk. Selain itu, analisis DNA menjadi utama untuk mengidentifikasi jenazah. Bahkan, ketika tubuh jenazah yang sudah rusak atau diawetkan dengan formalin, dengan adanya metode PCR dan STR digunakan untuk menandakan dan membaca bagian-bagian unik dari DNA agar bisa dibandingkan dengan data orang yang dicari. Namun, paparan formalin dan kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban bisa merusak DNA sehingga mempengaruhi keberhasilan analisis. Sekian, terima kasih paparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.